Pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah pasar tradisional di Pasuruan, Jawa Timur. Ratusan lapak dan juga kios milik pedagang rata dengan tanah karena hangus terbakar. Api berkobar dan terus membesar di Pasar Pasrepan di tepi Jalan Raya Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin pagi. Si jago merah meluluhlantakkan ratusan lapak dan kios. Sejumlah pedagang berusaha dievakuasi. Menurut saksi mata, api dari lantai bawah di sebuah kios pedagang terus menyambar ke kios lain hingga ke lantai 2. Angin kencang dan bahan-bahan plastik membuat kebakaran semakin membesar. Penyebab pasti api kebakaran pasar tradisional Pasrepan dalam penyelidikan polisi. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Ini hari diketahui oleh saksi, sementara saksi masih didalami, dilakukan pemeriksaan. Muncul api sementara hasil keterangan saksi yang masih kita dalami itu berada di tengah, bukan di depan. Bukan di yang lantai 2, tapi ada di tengah. Api berhasil dipadamkan, namun ratusan lapak dan kios hangus terbakar. Kerugian ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Ratusan rumah terendam banjir di Cipayung, Jakarta Timur Senin sore. Akibatnya warga terdampak banjir mengamuk dan menggeruduk kantor kelurahan. Beberapa warga ini mengamuk dan menggeruduk kantor kelurahan, meminta pemerintah menyelesaikan banjir yang melanda rumah mereka. Banjir setinggi 1 meter mengenangi ratusan rumah warga di Jalan Damai RT 13 dan 14, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Senin sore. Saat hujan deras mengguyur Jakarta Timur, banjir akibat saluran air ditutup pemilik lahan. Belum diketahui kenapa pemilik lahan menutup saluran warga. Sekarang ini tanah yang berhubungan langsung dengan kali itu diuruk, yang kali besar. Diuruk saluran airnya gitu? Saluran airnya, jadi saluran air, jalan umum semuanya diuruk. Yang uruk siapa, Pak? Ini atas nama pribadi yang mengatakan punya tanah. Berarti warga. Ini solusinya gimana? Orang tua kami, orang tua saya lansia, saya punya. Warga berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah banjir agar tidak terjadi lagi. Sementara pihak kelurahan tidak bisa dimintai keterangan karena lurah sedang sakit. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, pesawat Trigana Air yang mengangkut 42 penumpang dan 6 kru tergelincir di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Senin pagi. Akibatnya sejumlah penumpang pun terluka. Pesawat Trigana Air dengan nomor registrasi PKY SPATR 42500 tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewas, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Senin pagi. Pesawat yang mengangkut 42 penumpang termasuk rombongan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua yang juga istri dari PJ Gubernur Papua, Ramses Limbong Kardina, dan 6 kru diduga gagal lepas landas akibat kendala teknis. Peristiwa ini terjadi saat pesawat hendak melakukan take-off menuju Bandara Sentani, Jayapura. Pesawat tiba-tiba tergelincir keluar landasan hingga sejauh 1.200 meter. Sementara Kabid Humas Polda Papua mengatakan pasca kejadian pihak kepolisian juga telah menghubungi otoritas penerbangan dan teknisi untuk memeriksa kondisi pesawat dan landasan. Telah terjadi peristiwa laka tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air, penumpang dan kru dalam keadaan selamat. Beberapa yang mengalami cedera sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui untuk mendapatkan perawatan. Meski seluruh penumpang dan kru berhasil selamat, sejumlah penumpang yang terluka langsung dibawa ke RSUD Serui dan rumah sakit terdekat. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan penerbangan, terutama dalam situasi take-off dan landing yang merupakan fase paling krusial dalam penerbangan. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nububa, iNews melaporkan.
Pemirsa, obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI Marimutu Sinivasan ditangkap petugas imigrasi pos lintas batas Entikong, Kalimantan Barat. Pelaku berencana kabur ke Sarawak, Malaysia. Penangkapan Marimutu Sinivasan oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Entikong saat hendak kabur ke Sarawak, Malaysia dengan menahan paspor. Sebelumnya, pimpinan Texmaco Group ini berdalih ke Malaysia akan berobat. Namun obligor BLBI ini diamankan karena masuk dalam daftar pencegahan yang masih sah dan berlaku. Pencekalan Marimutu berdasarkan laporan akan berakhir di bulan Desember mendatang. Jumlah utang BLBI Marimutu mencapai 31 triliun rupiah dan berhasil ditagih 30 miliar rupiah. Pemirsa, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meninjau uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Jakarta Selatan. Nantinya pelaksanaan makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Anak-anak sekolah di SDN 01 Manggarai dan SMPN 03 Manggarai Jakarta Selatan kedatangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Mereka mendapat sarapan sehat lantaran adanya uji coba makan bergizi gratis di sekolahnya. Uji coba sarapan bergizi ini menyuguhkan menu dengan harga variatif bagi SD seharga Rp20.000 dan SMP seharga Rp25.000 dengan standar 4 sehat 5 sempurna. Sementara itu, uji coba makan bergizi gratis ini sudah dilaksanakan secara bergantian di wilayah Jakarta lainnya, kecuali Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis ini akan segera dilaksanakan secara serentak di seluruh sekolah setelah semua wilayah mendapat kesempatan uji coba. Menunya nasi uduk, telur, semur telur, orek tempe, sama sayur labu. Kami sudah 1 bulan lebih ini memberikan uji coba makan gratis khusus SD dan SMP hari ini. Kelihatannya yang harus menjadi perhatian kami para guru adalah di SD, terutama kelas 1, kelas 2. Menunya harus habis, karena menu itu kan asupan gizi yang kita berikan, kalori gizi. Kalau tidak habis kan percuma juga. Anggaran yang disediakan Pemprov untuk makan bergizi gratis ini di kisaran Rp20.000 per porsinya. Namun uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi kembali bagi pemerintah. Dari Jakarta, Naura Syafika, Tri Julianti melaporkan. Pemirsa, opening seremoni Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara berlangsung meriah dengan penampilan para bintang tanah air. Kolaborasi para musisi pun menyulut semangat seluruh kontingen dari berbagai daerah. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka gelaran PON 2024 di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Dengan tema Ayo Olahraga Bersatu Kita Juara, opening seremoni PON ke-21 di Aceh Sumatera Utara ini menyuguhkan rangkaian pertunjukan kekayaan budaya dan semangat persatuan bangsa. Penampilan para bintang tanah air juga menambah kemeriahan acara. Di antaranya ada Firza, Tiara Andini, dan Nabila Takiah menghiasi panggung dengan performa apik. Gelaran PON Aceh Sumatera Utara 2024 merupakan edisi istimewa karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di 2 provinsi sekaligus dengan lebih dari 7.000 atlet dari seluruh Indonesia di 37 cabang olahraga. Presiden Joko Widodo meresmikan 18 venue PON ke-21 di Aceh. Jokowi meminta agar kepala daerah merawat venue yang menghabiskan dana 811 miliar rupiah tersebut. Secara resmi saya nyatakan diresmikan. Presiden Joko Widodo kemarin meresmikan 18 venue olahraga untuk gelaran PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Jokowi mengungkapkan renovasi 18 venue olahraga untuk gelaran PON menghabiskan anggaran sebesar 811 miliar rupiah. Jokowi juga meminta agar kepala daerah tetap merawat venue olahraga seusai penyelenggaraan PON selesai. Hal ini diungkapkan karena pengalaman bahwa venue olahraga biasanya tidak dirawat seusai gelaran PON sebelumnya. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terutama pemerintah daerah,
provinsi dan kota kabupaten agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue ini sebaik-baiknya. Saya tidak ingin setelah PON usai, fasilitas yang telah dibangun dengan dana yang sangat besar tadi, 811 miliar rupiah, menjadi tidak terawat dan akhirnya rusak. Ini pengalaman dari PON-PON sebelumnya. Jokowi juga menyarankan agar venue yang ada dimanfaatkan untuk tempat pelatihan dan pembinaan para atlet untuk meningkatkan kemampuan sehingga menghasilkan bibit unggul. Indonesia akan hadapi tim kuat Australia di laga putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski secara peringkat FIFA Indonesia berada di bawah Australia, namun dengan dukungan publik tuan rumah yang padati Stadion GBK, Indonesia optimis membuat kejutan. Menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda dalam motivasi tinggi. Bermodal hasil imbang melawan Arab Saudi pada matchday pertama, skuad Garuda kini siap untuk meraih poin lainnya ketika dihadapkan dengan Australia. Apalagi Australia baru saja kalah dari Bahrain di laga pertama. Pelatih Shin Tae-yong pun optimis dengan skuadnya meski secara peringkat FIFA Indonesia lebih rendah dari Australia. Sementara itu pelatih Australia Graham Arnold mengaku sudah mengevaluasi kekalahan melawan Bahrain yang akan menjadi modal untuk menghadapi Indonesia. 내일 경기는 우리가 쉬운 경기는 절대 아니다. 물론 호주가 20위권 팀이고 우리는 130위권 팀이고 하기 때문에 힘든 경기가 될 수 있겠지만 우리 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게 하든 홈에서 호주랑 멋진 경기를 할 준비 돼 있다고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해 보겠습니다. We know their strengths. We know the system that they play and their style that they play, and it's just about getting our game right and making sure that our mentality. We didn't have the right result first game, but for me it's about seeing the reaction from the players in this game. Indonesia akan hadapi Australia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu formasi apakah yang akan digunakan kedua tim dan bagaimana rekor pertemuan kedua tim? Berikut informasinya. Australia pemirsa merupakan lawan yang berat bagi Indonesia. Apalagi Australia merupakan tim yang beberapa kali tampil di Piala Dunia. Secara peringkat dunia berdasarkan FIFA, peringkat Indonesia dengan Australia terlampau jauh. Indonesia berada di peringkat 131, sementara Australia di peringkat ke-25 FIFA. Dalam 19 kali pertemuan di semua ajang, Australia juga tampil superior. Mereka menang 15 kali dan imbang 3 kali, sementara Indonesia baru menang sekali. Bahkan di pertemuan terakhir kedua tim, Australia menaklukkan Indonesia 4 gol tanpa balas. Namun pemirsa, kini dengan pemain naturalisasi yang tampil di sejumlah liga Eropa, pelatih Shin Tae-yong optimis timnas Indonesia kali ini bisa memberikan perlawanan berarti. Menghadapi Australia, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan tidak akan melakukan banyak perubahan pemain dari formasi ketika melawan Arab Saudi, di mana kiper Martin Paes dipercaya akan kembali menjaga gawang Indonesia dan trio JIZ, Rizky Ridho dan Justin Hubner akan menjaga lini pertahanan Indonesia. Nathan Choan dan Tom Haye, Sandy Walsh dan Calvin Verdong di lini tengah. Dan Ragnar Oratmangun bersama Rafael Struijk dan Witan Sulaiman ada di lini depan. Sementara untuk timnas Australia, kiper Matthew Ryan menjadi penjaga gawang andalan The Socceroos. Di lini belakang ada Harry Souttar, Rowles dan Sirkati yang menjadi andalan pelatih Graham Arnold. Di lini tengah ada Aiden O'Neill dan Jackson Irvine. Dan di lini depan pemirsa ada Connor Metcalf dan Craig Godwin dan Nestroy Irangkunda.
Penjaga gawang anyar Timnas Indonesia, Martin Pas, mengaku sudah tak sabar bernyanyi lagu Tanah Airku bersama ribuan supporter Timnas di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan. Pas pun antusias ingin membawa Timnas menang melawan Australia. Di sela-sela latihan bersama Timnas Indonesia, jelang laga melawan Australia, kiper Martin Pas mengungkapkan antusias bermain di hadapan supporter di Stadion GBK. Bahkan Pas ingin sekali bernyanyi lagu Tanah Airku bersama supporter dan memenangkan pertandingan. I expect a lot, to be honest. I've seen the clips, I've seen GBK. I can't wait for the anthem to be played there, and I think after the game the Tanah Airku is also something very special, and then I can't wait for the energy that it brings us, because already in Saudi Arabia Martin Pas memang sepertinya sosok pemain yang suka bernyanyi. Terbukti saat sesi istirahat, dia bernyanyi menyanyikan lagu Stand By Me milik band E-King. Pas bernyanyi sambil berdiri di atas kursi dan memegang botol air mineral seperti memegang mic. Tak heran, Pas sangat bersemangat meraih kemenangan di Stadion GBK dan tentunya bernyanyi Tanah Airku bersama supporter. Hari ini pemirsa, Timnas Indonesia akan melawan Australia dalam laga putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil di depan publik sendiri, masyarakat optimis skuad Garuda bisa membuat kejutan atas Australia. Optimis dong, kan kita cinta tanah air ya, jadi harus optimis Indonesia bisa menang. Gitu. Prediksi skornya berapa nih Mbak? 2-1 Indonesia menang. Sangat optimis ya Indonesia menang. Oke, prediksi dari skornya berapa nih menurut Mas? 1-0 ya. 1-0 optimis nih. Optimis, sangat. Satunya Australia apa Indo nih? Indo dong. Optimis banget sih, soalnya kan sekarang tuh performanya emang lagi bagus ya. Terus kemarin terakhir lawan Arab juga bagus banget walaupun imbang, tapi kita ngegolin duluan gitu. Terus besok ini kan kita jadi tuan rumah. Nah, kayaknya tuh kayak kalau GBK keisi sama ribuan pendukung pasti itu juga bakal membakar semangat lagi sih. Jadi itu kayak bikin semangat lagi dan semoga aja itu bisa membuat timnas menang dan bagus performanya. Ya, Nadia dan pemirsa, menjelajah laut bisa menjadi pengalaman paling mengesankan, apalagi dapat melihat keindahan terumbu karang yang bisa dinikmati pecinta snorkeling maupun diving. Ya, Rizky dan juga pemirsa, ini salah satunya adalah gugusan terumbu karang Pantai Bilik Sijile di kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo yang memanjakan mata wisatawan dan sepatutnya terus dijaga dari ancaman perusakan. Para muda-mudi pecinta diving menjelajah gugusan terumbu karang Pantai Bilik Sijile di Dusun Labuhan Baju Putih. Pantai wisata yang terletak di area kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur ini menyimpan sejumlah spot menantang. Keindahan terumbu karang memanjakan mata pecinta snorkeling maupun diving. Ekosistem ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya menjadi spot incaran bagi wisatawan. Selain daya tarik gugusan terumbu karangnya, keberadaan akar bahar juga dapat dijumpai di sini, padahal akar bahar sendiri terbilang masih jarang ditemukan di daerah yang memiliki wisata pantai. Tak tercemari limbah sampah, kondisi kelestarian ekologi Pantai Bilik Sijile begitu eksotis. Kita melakukan penyelaman di beberapa spot yang jarang dikunjungi oleh wisatawan. Banyak sekali biota-biota laut yang beraneka ragam, termasuk akar bahar yang terbilang langka dan jarang ditemui di Pantai Pasir Putih. Dibilang tidak ada limbah dari industri maupun limbah rumah tangga, jadi kondisi ekologinya sangat bagus, kemudian cukup lestari, dan kami berharap seluruh lapisan masyarakat turut serta mendukung kelestarian laut. Belum banyak dijamah pengunjung lokal maupun turis asing, snorkeling atau diving di kawasan Pantai Bilik Sijile ini sangat memuaskan karena lautnya bersih dan juga jernih. Namun siapapun yang berniat untuk wisata ke sini tentunya diharapkan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian biota laut yang ada. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul melaporkan.
Ya Rizky dan juga pemirsa, kalau tadi kekayaan laut, sekarang kekayaan budaya nih. Festival Seni Tek-Tek kembali digelar di alun-alun Purbalingga, Jawa Tengah untuk menggali kreativitas dan melestarikan budaya lokal. 18 peserta menampilkan alat musik tek-tek yang awalnya menjadi alat pelengkap ronda malam, berkolaborasi dengan tarian. Penari dan pemain yang tergabung dalam seni tek-tek unjuk gigi di hadapan ribuan masyarakat Purbalingga, Jawa Tengah. Para seniman dari berbagai kecamatan tampil memukau di alun-alun Purbalingga yang menjadi tempat panggung kehormatan. 18 peserta grup tek-tek ikut memeriahkan festival seni tek-tek ini. Para seniman musik tek-tek saling beradu kemampuan menari yang dipadukan dengan irama musik bambu. Alat musik tek-tek ini awalnya menjadi alat pelengkap ronda malam dan kini menjadi berkolaborasi dengan tarian. Festival musik tek-tek kembali digelar menjadi penyemangat para seniman lokal sekaligus melestarikan musik tradisional. Untuk melestarikan budaya, terus mencari pengalaman baru, teman baru, ya mengusung seni. Festival seni tek-tek ini berhasil menyedot ribuan penonton dari berbagai daerah di Purbalingga, bahkan penonton dari luar wilayah Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Karakter animasi karya anak bangsa yang ikonik milik MNC Animation, Kiko dan Lola, hadir di pameran Indonesia Mom and Kids Baby Wellness Fair atau MKids 2024 di Jakarta. Kiko dan Lola berhasil memukau anak-anak dan orang tua yang hadir dengan aksi interaktifnya. Acara Meet and Greet Kiko dan Lola berlangsung meriah ketika karakter favorit anak-anak ini mengajak pengunjung untuk bernyanyi dan menari bersama di Indonesia Mom and Kids Baby Wellness Fair 2024 di JCC Senayan, Jakarta. Sorak-sorai dan tawa riang memenuhi ruangan saat Kiko memimpin lagu-lagu ceria, menciptakan suasana yang penuh kegembiraan. Para pengunjung tak hanya antusias mengikuti setiap gerakan tari, tetapi juga mengabadikan momen keseruan bersama Kiko. Karakter yang paling disuka dari film Kiko nih apa nih? Lola. Lola. Kenapa suka Lola? Apa? Kenapa paling suka sama Lola? Karena Lola itu lucu banget. Selain itu, anak-anak juga bisa menghabiskan waktu libur akhir pekan dengan berbagai aktivitas gratis seperti mewarnai dan bermain game terbaru Kiko Survivor dari Games Plus di booth MNC Animation. Mengajarkan masyarakat Indonesia kalau memang lokal IP atau produk IP Indonesia, animasi-animasi Indonesia itu bisa bersaing dengan produk luar, termasuk game-gamenya juga. Jadi dukung animasi dan produk lokal Indonesia. Kalau dari bentuk support MNC Animation ini ya seperti ini dari MNC Animation mendukung ya dalam booth-nya ini ada kegiatan mewarnai untuk anak-anak dan juga ada kegiatan acara Meet and Greet Kiko Animation. Jadi anak-anak yang biasanya hanya menonton di layar TV bisa bertemu langsung dengan karakter-karakternya. Di pameran MKids 2024 yang berlangsung 5 hingga 8 September ini, MNC Animation juga memperkenalkan beberapa teaser animasi terbarunya, yaitu serial Titus the Detective yang akan tayang bulan ini di RCTI, animasi Zana Whisper of the Volcano Isle yang rencananya akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dipo Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, Federasi Futsal Indonesia mengapresiasi kompetisi futsal yang melibatkan korporasi di pasar modal Indonesia beserta insan pers Kamaro Futsal Competition 2024 yang kembali digelar di Jakarta. Turnamen ini diharapkan dapat meningkatkan persaudaraan antara korporasi dengan wartawan di luar lingkup pekerjaan. Turnamen Kamaro Futsal Competition 2024 resmi dibuka Sekjen Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar yang digelar di Gudang Futsal Kalimalang, Jakarta Timur. Sebanyak 24 tim mengikuti gelaran yang memperebutkan total hadiah 70 juta rupiah dari dua kategori yang dipertandingkan dalam turnamen futsal ini, yakni korporasi dan wartawan. Turnamen ini digelar untuk meningkatkan persaudaraan dan silaturahmi antar stakeholder yang ada di pasar modal Indonesia dengan insan pers yang bertugas meliput berita pasar modal. Kami dari Federasi Futsal sangat mendukung kegiatan seperti ini karena ini mendorong
masyarakat untuk punya ketertarikan berolahraga dan bermain futsal. Jadi kita harapkan hari ini nanti akan muncul juara-juara yang berhasil menang dengan sportivitas. Sebenarnya sih kita pengen sinergi aja antar stakeholder dan para wartawan. Jadi nggak hanya nggak selalu konferensi pers dan lain. Kita juga dalam bingkai sportivitas ini. Pertandingan ini diharapkan jadi sarana mempererat tradisi silaturahmi dalam bingkai olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Jaka Samsa, iNews melaporkan.